Di malam berlumur cahaya bulan di puncak tebing, seorang pria memuji ingatan luar biasa Kapten Jin Galon. Sang kapten yang babak belur menjawab bahwa ia mencapai semua ini berkat rekannya. Lalu pria itu mengungkapkan bahwa dengan bantuan sang kapten, mereka berhasil memulihkan semua catatan aliansi Murim. Pria ini adalah pemimpin aliansi dan ia berterima kasih atas kerja keras Galon. Dengan itu, pemuda yang terluka itu berkata ia hanya mengikuti perintah untuk menghafal dan memulihkan segalanya. Namun dengan marah, ia bertanya apakah imbalan dari kerja kerasnya hanyalah kematian yang sia-sia. Sang pemimpin berkata Galon tahu terlalu banyak rahasia dan akan berbahaya jika ia bergabung dengan kultus iblis. Maka ia mencabut pedangnya dan berkata demi kebaikan yang lebih besar, sang kapten dan ingatannya harus lenyap. Pemuda yang terluka itu hanya menertawakan gagasan tentang kebaikan yang lebih besar. Ia terus mengejeknya, mempertanyakan apa sebenarnya aliansi Murim itu dan bahaya besar apa yang dihadapinya. Mendengar itu, ia mengungkapkan bahwa aliansi tersebut sudah hancur lebur dan nyaris tidak selamat setelah melarikan diri dari kultus iblis. Sang pemimpin mengabaikannya dan mengklaim aliansi akan mengalahkan kultus tersebut dan memulihkan kejayaannya di dunia persilatan. Jin Galon mencibir, mengatakan ia tidak sabar melihat kebaikan yang lebih besar ini setelah begitu banyak pengorbanan. Ia berkata aliansi lebih menghargai kebaikan semu daripada nyawa manusia, sehingga sulit membedakan siapa penjahat sebenarnya. Mendengar ini, sang pemimpin terkejut dan menuduh sang kapten telah sesat. Namun sang pemuda justru bangkit dan berkata ia menyesal telah mempercayakan nasibnya kepada aliansi. Ia memutuskan bahwa setidaknya ajalnya akan berada di tangannya sendiri. Jadi, prajurit muda itu memutuskan untuk mengakhiri segalanya dengan caranya sendiri. Pada saat itu, ia melompat dari tebing sambil berpikir betapa mengingat segalanya membuat hidupnya menjadi mimpi buruk yang nyata. Sebuah kilas balik dimulai, memperlihatkan ia dan saudara-saudaranya dipanggil untuk perang melawan kultus. Kultus itu sangat kuat dan aliansi sangat lemah, jadi mereka melarikan diri dengan menggunakan anggota yang lebih lemah sebagai tameng untuk mengulur waktu. Agar tidak dijadikan tameng, aliansi memerintahkannya untuk menghafal semua catatan mereka sebagai ganti nyawanya. Saat terjatuh, ia bertanya-tanya mengapa langit memberinya kemampuan yang tidak berguna seperti itu. Pemuda itu meratap, berharap ia menerima sesuatu yang lebih baik seperti tenaga dalam yang masif. Ia menghadapi ajalnya dengan penyesalan mendalam saat sebuah gelang di pergelangan tangannya mulai bersinar. Ia berpikir seharusnya ia menjadi kuat untuk menyelamatkan saudara-saudaranya daripada memohon perlindungan. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar dan sebuah suara memanggilnya lemah serta menyuruhnya bangun. Kemudian, sebuah pedang kayu memukul kepalanya dan suara itu berkata adik-adiknya bertahan lebih lama darinya. Ia memegang pedang kayu itu dan menyadari bahwa ia sedang mengalami kembali ingatan yang terkutuk. Dengan gigi terkatup, pemuda itu menyadari bahwa entah bagaimana ia berhasil kembali ke masa lalunya. Rasa sakit dari pukulan itu menghantamnya dengan kekuatan penuh dan ia berteriak bahwa sekarang ia bahkan mengingat penderitaannya. Dengan itu, sang pemuda mendongak dan melihat penyerangnya serta teman-temannya menatapnya dengan terkejut. Ia benar-benar syok menyadari wajahnya lebih muda dari sebelumnya. Lalu sang protagonis mengenali tempat itu sebagai tempat latihan sekte lamanya. Melihat ke samping, ia melihat dua teman terdekatnya yang tampak sangat mengkhawatirkannya. Pada saat itu, Galon tersipu saat menyadari mereka masih hidup pada titik waktu ini. Tanpa pikir panjang, pemuda itu bergerak ke arah mereka dalam sekejap mata. Ia kemudian memberikan kedua rekannya sebuah pelukan erat dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gadis itu bertanya apa yang terjadi dan ia teringat bagaimana gadis itu meninggal di masa depan. Temannya yang lain juga mempertanyakan tindakan sang protagonis dan ia mengingat kematiannya juga. Di sekeliling mereka, murid-murid muda lainnya masih hidup dan bingung dengan pemandangan itu. Rekan-rekannya menyadari dia menangis dan pemuda itu mengira ini adalah kilas balik sebelum kematian. Namun meski begitu, ia tersenyum karena bagian dari ingatannya ini sangat menyenangkan untuk dialami kembali. Keduanya tetap tidak tahu apa-apa, bertanya-tanya apa yang ada di pikiran teman mereka. Kemudian ia mencolek pipi gadis itu dan berkata ia bahkan merindukan omelannya. Setelah itu, ia mencubit pipi temannya. Teringat bagaimana ia dulu sering mempermalukannya saat mereka masih kecil. Sang penyerang memanggil namanya dan bertanya apakah ia bertingkah gila karena takut bertarung. Lalu si perundu mengancamnya, mengatakan bahwa jika ia tidak bertarung, teman-temannya yang akan menggantikannya. Sang protagonis merasa kesal, mengeluh mengapa dari semua orang, kilas baliknya harus menyertakan orang ini. Orang ini adalah Jai Cheolyang, seorang tuan muda kaya yang menggunakan duel sebagai alasan untuk menindas orang lain. Galon memungut pedang kayunya dan menerima duel tersebut karena di masa lalu mereka tidak bisa melawan. Jadi ia bangkit sambil berpikir bahwa jika langit telah memberinya kesempatan ini, ia harus menggunakannya untuk membalas dendam. Penyerangnya hanya tersenyum percaya diri dan bersiap untuk menyerang tanpa tahu apa yang akan menimpanya. Ia menerjang maju sambil menyebut protagonis sombong dan berpikir kemenangan sudah di tangan. Namun, tatapan Galon terasa dingin dan penuh perhitungan, menunjukkan bahwa ia bukan lagi bocah yang dulu. Pemuda itu kemudian menggunakan teknik yang sama dengan yang dideritanya di masa lalu yang disebut pedang tiga bayangan. Ini adalah seni bela diri ganas yang dipelajari serikat penyerang dari seorang Ronin terkenal. Teknik ini mengincar mata, itulah sebabnya para murid muda tidak bisa bertahan melawannya. Teman-temannya merasa ketakutan dan sang protagonis ingat bahwa dulu ia tidak bisa menghindar atau menyerang balik. Namun, sekarang ia menahan serangan itu dengan mudah, berpikir musuhnya tidak ada apa-apanya dibanding
dibandingkan dengan kultus iblis. Si penyerang benar-benar terpaku melihat serangannya dihentikan begitu mudah. Pada saat ini, Galon mengingat semua gulungan dan teknik yang terpaksa ia hafal di masa depan. Ia mengingat keputusasaan karena harus mempelajari semua itu hanya untuk bertahan hidup di perpustakaan. Dibandingkan dengan seni bela diri yang ia pelajari, jurus musuhnya hanyalah sebuah lelucon. Dengan ini, semua pengetahuan yang ia peroleh mengalir di sekitarnya, menakutkan lawannya. Matanya bersinar intens saat ia menganalisis setiap gerakan si perundung. Kemudian pemuda itu menghindari serangan berikutnya dengan kecepatan dan presisi yang mengesankan. Dan untuk menyerang balik, ia menggunakan bentuk dasar dari teknik sekte mereka sendiri. Pewaris serikat itu batuk darah, terkejut karena terkena jurus pedang langit rendah. Bahkan saat dipukuli, musuh itu memberikan senyuman aneh seolah-olah dia menikmati situasi tersebut. Sang protagonis, di sisi lain, tersenyum dengan kepuasan karena akhirnya bisa menghajar penindasnya dan menggunakan teknik sektenya sendiri untuk mengalahkannya membuat semuanya terasa lebih memuaskan. Ia melanjutkan serangannya dengan serangkaian serangan cepat dan tepat, tidak memberi kesempatan bagi lawannya. Si perundung mencoba membela diri tetapi tidak bisa mengimbangi kecepatan sang protagonis. Teman-temannya terkejut melihat darah dan penyerang itu berteriak marah atas apa yang terjadi. Pewaris serikat itu menjadi sangat murka dengan penghinaan yang ia derita. Ia kemudian mengancam pemuda itu, menanyakan apakah ia tahu konsekuensi dari tindakannya. Galon hanya berdiri di sana dengan bingung sementara musuhnya tergeletak kalah di tanah. Salah satu murid muda hampir menangis haru saat menyaksikan adegan tersebut. Berlangsung dan tepat setelahnya, semua anak-anak merayakan kemenangan kakak laki-laki mereka. Sang protagonis menjadi sedikit gugup dengan semua perhatian dan pujian yang ia terima. Ia tersenyum berpikir akhirnya ia memberi pelajaran pada si brengsek itu dan sekarang bisa pergi tanpa penyesalan. Tiba-tiba, pemuda itu dipukul wajahnya, yang membuatnya benar-benar terkejut. Temannya berteriak padanya, bertanya, apakah ia sudah benar-benar gila sampai melakukan hal seperti itu? Gadis itu mengguncangnya dan memarahinya, mengatakan bahwa serikat akan memotong pendanaan mereka karena hal ini. Ia merasakan perih dari tamparan itu dan mulai bertanya-tanya mengapa rasanya begitu sakit. Pada saat itu, ia menyadari para murid sudah makan sana sedikit dan situasinya bisa memburuk. Kemudian temannya, dengan tatapan menakutkan di wajahnya, berkata dia harus memperbaiki ini sekarang juga. Dan tepat setelah itu, gadis itu memukulnya lagi, berteriak bahwa dia berbicara omong kosong. Pemuda itu jatuh ke tanah, pingsan total oleh rekan sektenya sendiri. Dan saat jiwanya seolah meninggalkan tubuhnya, ia akhirnya mengerti bahwa ia telah benar-benar kembali ke masa lalu. Segalanya dimulai dengan sorotan pada lemari obat tua yang penuh dengan laci. Kemudian, pahlawan kita terbangun dengan tubuh penuh perban tetapi dengan seringai nakal. Ia lalu membuka matanya dan menyadari ia berada di ruang kesehatan setelah dipukul pingsan oleh temannya. Sambil berbaring di tempat tidur, pemuda itu mulai mengingat bagaimana semuanya dimulai dengan kembalinya kultus iblis. Di masa depannya, aliansi murim berperang melawan mereka tetapi akhirnya kalah dalam perang besar. Sekte pemuda itu adalah bagian dari aliansi dan hampir musnah sepenuhnya. Di tengah semua kekacauan itu, ia terpilih karena ingatan fotografisnya. Tugas pemuda itu adalah menghafal semua buku rahasia dan panduan aliansi. Ia mencoba yang terbaik untuk tidak melupakan satu kata pun dari semua teks tersebut. Sebagai imbalannya, ia meminta agar saudara-saudara sektenya tidak dikirim untuk bertempur di medan perang. Namun, sebaliknya, para pemimpin aliansi mengkhianatinya dan menyingkirkannya pada akhirnya. Ia mengira telah mati, tetapi ketika ia membuka mata, ia kembali ke tubuh mudanya. Dan bersama dengan ingatannya, sesuatu yang lain tampaknya ikut kembali bersamanya dari masa depan. Semua pengetahuan dari panduan rahasia kini terpatri di pikirannya, dan dengan menggunakan teknik-teknik inilah ia berhasil mengalahkan perundung yang menyiksanya. Kembali di ruang kesehatan, sang protagonis bertanya-tanya bagaimana semua ini mungkin terjadi. Ia menyadari tubuhnya muda kembali, tetapi cincin di pergelangan tangannya ikut terbawa dari masa depan. Ini adalah cincin naga biru yang ia ambil dari musuh, dan cincin itu bersinar tepat saat ia tewas. Pemuda itu bertanya-tanya apakah cincin itu membawanya kembali ketika seseorang meneriakkan namanya dari luar. Tak lama kemudian, ayah si perundung tiba dengan amarah, mengancam akan memutuskan dukungan finansial bagi sekte tersebut. Gadis muda itu mencoba menenangkan situasi, mengatakan bahwa bocah itu juga terluka dalam duel. Tetapi ayah sang penyerang tidak ingin bicara dan menuntut agar sang protagonis dihukum. Kemudian pemimpin sekte meminta maaf dengan rendah hati sementara pria kaya itu memarahinya atas segalanya. Gawain mengingat masa depan yang suram lagi dan semua kehancuran yang ia saksikan. Ia teringat melihat teman-teman dan pasangannya tidak bernyawa sambil memikirkan kesempatan barunya. Dan ia juga ingat bagaimana ia dikhianati dan ditinggalkan begitu saja oleh sekutunya sendiri. Marah pada semua ketidakadilan ini, ia menghancurkan benda yang dipegangnya di mulut. Pemuda itu kemudian bangkit dan melemparkan bungkusan keluar jendela, bertekad untuk bertindak. Di dalam bungkusan itu ada panduan seni bela diri dan ia bersiap untuk rencananya. Dengan senyum percaya diri, ia memutuskan bahwa karena ia berada di sini, ia sebaiknya membuat masalah yang nyata. Di luar, wanita itu berterima kasih kepada pria kaya karena membiarkan situasi berlalu kali ini. Pemimpin serikat masih marah, tetapi berkata ia akan melepaskannya untuk saat ini saja. Tiba-tiba, sang protagonis muncul di atap dan bertanya apakah mereka sedang mencarinya. Ia melompat turun dan memperkenalkan diri dengan senyuman, menggunakan julukan yang diberikan pria itu padanya. Keduanya benar-benar terkejut melihat bocah itu muncul entah dari mana seperti itu. Ayah si perundung mencengkeram pemuda itu dan bertanya apakah dia yang melukai putranya. Gawain berkata usia mereka tidak jauh berbeda untuk disebut sebagai bocah. Ucapan ini membuat pemuda itu dan pemimpin serikat benar-benar bingung. Ia ingat tubuhnya masih muda dan mengalihkan pembicaraan, mempertanyakan kegaduhan tersebut. Pria itu menuduhnya menggunakan
ngantri kotor dan berkata putranya hanya numpang lewat. Sang protagonis menjawab bahwa putranya telah menghajar 10 adik sektenya selama berhari-hari. Dengan tatapan serius, ia menyatakan bahwa jika pewarisnya selama itu, dia tidak akan bisa masuk ke Akademi Murim. Ayah sang penyerang menjadi sangat murka atas kelancangan bocah itu dan asistennya mencoba menenangkannya. Kemudian pria itu mencengkeram Gawain dan mengancamnya, mengatakan bahwa sekte tersebut akan menanggung konsekuensinya. Pemuda itu hanya memalingkan kepala dan bertanya dengan nada menghina tanggung jawab apa yang sedang ia bicarakan. Pemimpin serikat tertawa, mengatakan bahwa sekte Tail akan bangkrut dan ia bisa mencari mitra lain. Dan ia mengakhiri ancamannya dengan mengatakan bahwa tanpa uangnya, semua orang di sana akan kelaparan. Dijelaskan bahwa sekte tersebut adalah bagian dari 108 Puncak, sebuah divisi dari Aliansi Murim. Hak istimewa dari divisi ini adalah merekomendasikan satu murid ke Akademi Murim tanpa ujian apapun. Namun, si perundung bukanlah anggota sekte tersebut, melainkan pewaris kaya dari Serikat Pedagang. Untuk mendapatkan tempat di akademi, ayahnya membayar agar dia bergabung dengan sekte tersebut sebagai murid. Mengetahui seluruh rencana ini, sang protagonis hanya menyuruh pria itu untuk melanjutkan. Dengan senyum percaya diri, ia berkata ia akan bertanggung jawab dan menantangnya untuk memutus dukungannya. Kemudian sang pemuda mencengkeram pergelangan tangan pemimpin serikat, menunjukkan bahwa ia tidak takut padanya. Dan dengan seringai liar, ia bertanya mengapa pria itu memilih sekte yang menyedihkan seperti itu untuk putranya. Ayah sang penyerang dibuat terdiam sepenuhnya oleh sikap menantang pemuda itu. Gawain ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, sektenya melakukan segalanya yang diminta serikat ini dan bahkan setelah mereka merekomendasikan putra pria itu ke Akademi Murim, tidak ada yang berubah. Pemuda itu mendekat dan membisikkan di telinga pria itu bahwa hanya sekte Tail yang bisa menyelamatkannya. Tetapi ia tahu bahwa di masa depan, serikat itu tetap memutus dukungan mereka dan mengkhianati mereka. Pemimpin serikat benar-benar terkejut dengan kepercayaan diri pemuda itu. Tepat saat itu, Gawain membalikan punggungnya pada pria itu dan berjalan pergi perlahan. Ia berkata bahwa memohon perlindungan adalah sia-sia dan mereka harus menjadi kuat dengan kekuatan sendiri. Pria kaya itu tidak tahan dengan rasa tidak hormat tersebut dan menerjang maju untuk menyerang sang pemuda. Namun sang protagonis tetap tenang karena inilah pelajaran yang ia pelajari setelah mati sekali sebelumnya. Ia kemudian bertanya-tanya bagaimana ia akan menjadi lebih kuat tetapi belum memiliki rencana konkret. Adegan berubah menjadi lanskap pegunungan yang indah saat fajar. Di dalam pegunungan ini, ada sebuah gua gelap dengan jaring bercahaya yang aneh dan kesanalah sang protagonis pergi untuk memenuhi tujuannya menjadi lebih kuat. Namun, ia tahu ini akan sulit dengan teknik sektenya yang lemah. Jadi satu-satunya jalan keluar baginya adalah memperoleh kekuatan luar biasa melalui ramuan legendaris. Beruntung, ia menghafal buku ramuan rahasia Aliansi Murim. Rencananya adalah menggunakan informasi ini untuk memburu semua ramuan untuk dirinya sendiri. Tetapi masalahnya adalah penjaga tempat itu jauh lebih mengerikan daripada yang ia ingat. Meski begitu, ia bersiap-siap karena mendapatkan ginseng api berusia 10.000 tahun adalah langkah pertama. Pemuda itu bergerak maju untuk menyerang menggunakan teknik pedang sektenya untuk mengalahkan monster tersebut. Namun, ia berhenti di tengah jalan karena ia tahu energi dan tekniknya menyedihkan. Pemuda itu kemudian mengambil obor kayu untuk mencoba strategi lain. Dengan senyum penuh tekad, ia mengingat sesuatu yang ia pelajari di kehidupan masa lalunya. Setelah membaca begitu banyak buku, ia paham bahwa ilmu pedang yang baik bukanlah segalanya dalam hidup. Sang protagonis tidak peduli sedikit pun tentang jalan pedang atau seni bela diri. Satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah kemenangan, tidak peduli apapun caranya. Ia kemudian mengepalkan tangannya dan merasa sangat bersyukur atas semua pengetahuan yang telah ia peroleh. Dan dengan senyum kecut, ia berterima kasih kepada orang-orang bodoh di Aliansi Murim atas segalanya. Buku itu mengatakan bahwa laba-laba tersebut rentan terhadap serangan kejutan dengan api. Menggunakan kelemahan ini, makhluk raksasa itu dengan mudah dikalahkan oleh kobaran api. Cahaya dari api itu kemudian menyinari hadiah yang dicari pemuda itu di dalam gua. Dengan penjaga yang sudah disingkirkan, ia akhirnya bisa mendapatkan ginseng tersebut. Pemuda itu menjangkau untuk mengambil tanaman itu, tetapi tiba-tiba berhenti dan berkata itu sudah cukup. Ia kemudian berteriak putus asa, mengatakan bahwa ini tidak cukup. Ia mengeluh bahwa bahkan setelah memakan ramuan langka tersebut, tenaga dalamnya nyaris tidak meningkat. Pemuda itu kemudian berkata metode sektenya adalah sampah dan hanya menghasilkan sedikit energi. Dengan tangan di tanah, ia menjadi sangat frustrasi dengan kurangnya kemajuannya. Ia putus asa, berpikir bahwa dengan kecepatan seperti ini, ia tidak akan mampu menghadapi peristiwa yang akan datang. Terbaring di lantai gua, ia menyadari ia tidak akan bisa melindungi sektenya seperti ini. Dalam ingatannya, ia melihat temannya dijadikan tameng dalam perang besar dan ia juga teringat rekan-rekannya bersumpah bahwa dalam hidup ini, mereka tidak akan mati sia-sia. Melihat nasib tragis anak-anak itu, ia memutuskan satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan masuk ke akademi. Tetapi ia mencakar tanah dengan frustrasi karena dengan tingkat kekuatan ini, ia bahkan tidak akan diterima. Pemuda itu berteriak putus asa karena jika hal-hal tetap seperti ini, tidak akan ada yang berubah dan masa depan akan terulang kembali. Pada saat itu, setetes cairan misterius jatuh dari langit-langit gua. Terbaring di tanah, ia berpikir bahwa ia butuh lebih banyak energi dan ramuan kuat lainnya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalanya dan ia teringat ramuan musuhnya. Di masa lalu, ayah si perundung menghabiskan banyak uang untuk membeli ramuan bagi putranya. Namun, sehari sebelum pewaris itu meminum pilnya, benda itu lenyap begitu saja tanpa jejak. Karena pencurian itu belum terjadi, ia memiliki kesempatan untuk bertindak dan mengambil barang tersebut. Dengan tatapan percaya diri, ia tahu ia bisa menemukan pencurinya karena semua orang meninggalkan jejak. Sang protagonis kemudian menyelami pikirannya untuk memecahkan misteri ini. Ia mulai mencari melalui
melalui ingatannya, dan berfokus pada laporan bulanan dari aliansi Murim. Pikirannya bekerja seperti perpustakaan dan sebuah jejak merah mulai terbentuk. Jejak petunjuk itu membimbingnya melewati koridor ingatannya yang tak berujung. Ia tahu jika ia mencari cukup keras, jawaban atas misteri itu akan ada di sana. Dengan itu, ia menelusuri log masuk dan laporan misi aliansi. Pemuda itu kemudian mulai menyusun semua kepingan itu dan mengatur informasi yang dimilikinya. Beberapa nama dan peristiwa mulai terhubung dan seorang tersangka utama muncul. Nama-nama pendekar terkenal lainnya juga dikaitkan dengan kasus pencurian tersebut. Setelah banyak pencarian, ia akhirnya menemukan petunjuk yang ia butuhkan pada sebuah gulungan. Dengan tangan terkatup, sang protagonis fokus untuk menggunakan semua pengetahuannya. Ia menyadari bahwa menjadi perpustakaan berjalan akhirnya membuahkan hasil. Dengan cincin yang bersinar, ia memutuskan akan mengambil pil seoma untuk dirinya sendiri. Berdiri di atas monster yang telah dikalahkan, pemuda itu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ia kemudian menyadari gelang naga biru bersinar terang di pergelangan tangannya. Tiba-tiba, cincin itu melepaskan energi aneh dan sang pemuda terkejut tidak memahami apapun. Energi misterius ini bergerak menuju tubuh laba-laba seolah-olah ia benda hidup. Energi tersebut kemudian mulai menarik sesuatu dari dalam monster itu yang bersinar merah. Gelang itu tampak menyerap energi dari inti dalam makhluk tersebut. Ia terkejut menyadari gelang itu menyerap inti laba-laba. Di luar gua, cahaya yang sangat kuat mengejutkan burung-burung di sekitarnya. Di dalam gua, energi monster itu mulai berpindah ke dalam tubuh pemuda tersebut. Energi gelap dari inti itu melayan di sekitar sang pemuda saat ia menyerapnya. Sang protagonis merasakan kekuatan mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Matanya bersinar dengan cahaya biru, menunjukkan kekuatan baru yang baru saja ia terima. Ia tertawa gembira, tidak percaya dengan jumlah kekuatan yang baru saja ia peroleh. Ia ingat bahwa gelang ini adalah trofi dari pertempuran yang hampir membuatnya kalah. Ia menyimpan benda itu untuk menghormati kemenangannya, tetapi sekarang benda itu aktif entah dari mana. Dengan itu, ia mengepalkan tinjunya dan mulai merasakan energi yang dimurnikan oleh cincin tersebut. Gelang itu memurnikan energi jahat laba-laba dan memindahkannya ke dalam tubuhnya. Sebagai hasilnya, energi yang telah dimurnikan menyatu dengan metode kultivasi sektenya. Ia merayakan hal ini karena langit tidak meninggalkannya dan tenaga dalamnya telah tumbuh lebih kuat. Sementara itu, di sebuah perjamuan, semua orang membicarakan tentang ramuan yang dibeli pemimpin serikat. Tepat saat itu, seorang tuan muda sombong sesumbar bahwa ayahnya mendapatkan obat langka hanya untuk dirinya. Ini adalah Hong Sarhian, putri pemimpin sekte, yang tampak kesal dengan percakapan itu. Dia bertanya-tanya di mana protagonis bodoh itu berada dan apa yang sedang dia lakukan. Kemudian, gadis muda itu teringat hari pertempuran tersebut dan berpikir seharusnya dia bertindak menggantikannya. Gadis muda itu mengira bocah tersebut pergi karena insiden itu dan bagaimana dia diperlakukan. Pewaris serikat melanjutkan percakapan dan menyebut sang protagonis. Benar-benar bodoh. Tiba-tiba, salah satu anak sekte berlari ke arahnya, memanggil namanya. Bocah kecil itu tiba dengan bersemangat membawa sepiring makanan untuk kakak perempuannya. Semua anak-anak dengan gembira mengelilinginya sementara sang tuan muda pingsan di lantai. Tampaknya para murid kecil itu telah membereskan perundung yang menyiksa mereka. Tuan muda itu pergi dengan geram, bersumpah dia akan membalas dendam setelah perjamuan selesai. Gadis muda itu kemudian memarahi anak-anak karena membawa makanan keluar alih-alih makan di aula. Tetapi salah satu anak menyadari tatapan sedihnya dan bertanya apakah dia sedang memikirkan kakak laki-lakinya. Yang lain menggodanya, mengatakan dia selalu terdiam saat memikirkannya, dan gadis muda itu menjadi tersipu. Anak-anak laki-laki itu kemudian berkata mereka akan menyisihkan makanan favorit sang protagonis untuk saat dia kembali nanti. Mendengar ini, gadis berambut merah muda itu memberikan senyum nakal seolah-olah dia punya ide. Dan tepat setelahnya, dia mulai melahap semua makanan yang mereka sisihkan. Dia berkata jika mereka tidak makan sekarang, dia akan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Dengan panik, para murid kecil mulai memakan segalanya secepat mungkin. Gadis muda itu tertawa, melihat situasi tersebut dan bertanya-tanya kemana temannya pergi dan mengapa dia menghilang seperti itu. Dia kemudian menyebut bocah itu bodoh karena membuat semua orang mengkhawatirkannya. Malam pun tiba, dan pesta berlanjut dengan lentera yang menerangi halaman serikat. Di perayaan itu, pemimpin serikat bersulang dan minum dengan riang bersama para tamunya. Sang pewaris juga menikmati pesta tersebut dan minum bersama teman-temannya selama perjamuan. Sementara itu, seorang penari tampil untuk menghibur semua orang yang hadir di pesta tersebut. Tiba-tiba, beberapa bintang ninja menghantam atap tanpa ada yang menyadarinya. Seorang pria bertopeng berlari melintasi atap, memanfaatkan gangguan dari perayaan tersebut. Sang penyusup menghindari serangan energi saat ia mendekati target aslinya. Dengan senyum di balik topengnya, ia tampak sangat percaya diri dengan rencananya. Ia mengungkapkan dirinya sebagai Ju Jiang Mob, seorang pencuri terkenal dan mencuri ramuan dari brankas serikat. Saat membuka kotak itu, ia mengagumi pil terkenal dan berharga dari sekte Mount Hua. Sang pencuri menjadi sangat bersemangat dan gemetar karena emosi saat melihat harta karun yang baru saja ia curi. Ia merayakannya, berkata bahwa dengan ini, ia akan menguasai teknik baru. Namun, seseorang muncul tepat di belakangnya saat ia hendak melarikan diri. Pencuri itu berbalik dan menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian. Tepat saat itu, Galan muncul entah dari mana dan melumpuhkan si pencuri dengan satu serangan cepat yang presisi. Ia kemudian mengambil kotak dari tangan pria yang tumbang itu dan meminta maaf atas tindakannya. Dengan pil di tangan, sang protagonis bergumam
bergumam bahwa ini adalah langkah pertama untuk mengubah masa depan. Ia meminta maaf kepada pencuri yang terkapar itu, namun ia menegaskan bahwa ia sangat membutuhkan barang tersebut. Dengan tatapan serius, pemuda itu memegang kotak itu dan bersikeras bahwa ia sangat membutuhkan ramuan tersebut. Adegan kemudian beralih ke kilas balik beberapa hari sebelum pencurian ramuan plum yang terkenal itu. Di dalam sebuah toko, terlihat berbagai peralatan berburu seperti busur dan jebakan. Di sana, seorang pria berdiri di balik meja dalam sebuah tempat yang penuh dengan perlengkapan pemburu. Penjaga toko tampak menyadari kehadiran seseorang dan menoleh ke arah pintu masuk. Protagonis kita memasuki tempat itu dan berkata bahwa ia mendengar mereka menjual barang-barang langka di sana. Ia kemudian bertanya dengan senyum nakal apakah pria itu menjual jebakan untuk manusia. Penjaga toko menghentikan pekerjaannya dan merasa permintaan pemuda itu cukup menarik. Ia menyombongkan diri bahwa tokonya adalah yang terbaik di wilayah tersebut dan memiliki segalanya kecuali jebakan untuk manusia. Mendengar itu, sang pemuda melemparkan bungkusan uang dan meminta jebakan terkuat yang ia miliki. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia membutuhkan sesuatu yang sensitif namun cukup kuat. Dengan tatapan liar di wajahnya, ia berkata bahwa ia menginginkan sesuatu yang akan menyingkirkan targetnya untuk selamanya. Penjaga toko menjadi ragu dan berpikir bahwa ia tidak seharusnya membuat kesepakatan ini. Kembali ke masa kini, protagonis mengamati pencuri yang telah ia kalahkan. Ia menjambar rambut pria itu dan berkomentar bahwa ia mengharapkan sesuatu yang lebih dari pencuri terkenal seperti dia. Kemudian, dengan senyum kemenangan, pemuda itu mengagumi kotak berisi hadiah berharga di dalamnya. Tiba-tiba, seseorang mendarat di dekatnya dan memujinya, memanggilnya dengan sebutan kakak seperguruan. Dua pria muncul, memperkenalkan diri sebagai 5 pendekar pedang dari Dianchang dan memberinya selamat. Salah satu dari mereka menyarankan agar sebelum melakukan hal lain, mereka harus melihat ramuan tersebut. Kotak pun dibuka, memperlihatkan pil berkilau yang tersimpan di dalamnya. Keduanya terkesima oleh barang tersebut, namun pemuda bertopeng itu melontarkan sebuah pengamatan. Mendengar itu, kedua pria tersebut bingung dan tidak mengerti apa maksudnya. Tiba-tiba, sang protagonis bergerak cepat dan sebuah suara berteriak menanyakan siapa di sana. Dalam sekejap, ia menyambar kotak itu, membuat salah satu pria terkejut dengan kecepatannya. Pria yang lebih tua kemudian memerintahkan rekannya untuk menangkap pencuri yang mencuri ramuan mereka. Yang lain maju dengan pedangnya dan berkata, ini adalah hukuman karena menginginkan apa yang bukan milikmu. Sambil melarikan diri, sang pemuda menyebut mereka pencuri yang tidak tahu malu dan mengatakan mereka sangat nekat. Ia menghindari serangan dan berteriak bahwa justru merekalah yang mencuri barang itu terlebih dahulu. Maka, pengejaran melalui hutan pun dimulai dengan dua pendekar pedang itu mengejar sang pemuda. Salah satu pendekar pedang menerjang ke depan dengan serangan kuat, mencoba memukul pemuda itu, tetapi ia menghindar dengan mudah dan pria itu menghantam tanah dengan kekuatannya. Sang pemuda kemudian berhenti dan dengan nada ironis menyuruh lawannya untuk memperhatikan langkahnya. Tiba-tiba, salah satu jebakan yang ia beli mengatuk di kaki prajurit itu. Pendekar pedang itu terkejut dan merasakan sakit yang luar biasa saat ia terjerat jebakan. Sang protagonis menyaksikan pemandangan itu dengan tatapan dingin tanpa menunjukkan emosi. Pria itu bercucuran keringat dingin karena rasa sakit dari jebakan beruang di kakinya. Jeritan kesakitan yang murni menggema di seluruh hutan selama malam yang gelap itu. Rekannya berteriak cemas, tetapi sang pemuda hanya mengatakan bahwa ia sudah memperingatkannya akan bahaya tersebut. Dengan marah, pendekar pedang lainnya menyebutnya pengecut karena menggunakan trik kotor. Ia kemudian menyerbu ke depan dengan pedangnya dan menuntut pemuda bertopeng itu untuk mengungkapkan identitasnya. Sang pemuda berbalik dan bertanya dengan nada mengejek apakah pria itu sedang berbicara dengannya. Ia kemudian mempertanyakan apakah prajurit itu ingin tahu nama gurunya dan sektenya. Saat itu, sang pemuda melemparkan sesuatu ke tanah dan berkata, pertanyaan seperti itu klise sekali. Saat ia mendekat, pria kedua juga terperangkap oleh salah satu jebakan. Ia kemudian menggertakkan giginya karena sakit dan marah karena kembali terjebak oleh trik yang sama. Sang protagonis memperkenalkan diri sebagai pemilik baru dari ramuan plum salju yang berharga. Adegan berganti dan dijelaskan bahwa ia menemukan segalanya dengan menyelidiki beberapa catatan. Ia mencari praktisi bela diri yang mengalami peningkatan kekuatan secara mendadak dan begitulah ia menemukan jejak dua pria yang berada tepat di depannya. Menyadari hal ini, para pendekar pedang terkejut dan bertanya, bagaimana ia tahu siapa mereka? Sang pemuda mengonfirmasi bahwa ia tahu tentang mereka dan salah satu pria mulai melontarkan ancaman. Dengan marah, pria itu mengancamnya dengan murka sekte Dianchang dan aliansi murim yang kuat. Sang pemuda kemudian dengan nada mengejek bertanya, apakah seorang pencuri bisa melaporkan pencuri lain karena mencuri? Dengan murka, pendekar pedang yang terperangkap dalam jebakan mencoba membebaskan diri menggunakan kekuatan kasarnya. Mata protagonis kita melebar melihat tekad musuhnya. Ia kemudian menghantam tanah dengan tinjunya sekuat tenaga dan berteriak bahwa trik itu tidak akan mempan padanya. Dengan itu, gelombang jebakan tersembunyi terbang ke arah pemuda bertopeng itu. Prajurit itu memanfaatkan situasi dan bergerak menyerang saat targetnya teralihkan. Sang pemuda menghindari benda-benda tersebut tanpa kesal karena terjebak dalam jebakan lagi. Pendekar pedang itu kemudian mengancamnya sementara rekannya memuji strategi hebat yang mereka gunakan. Sang protagonis terdiam sejenak tanpa berpikir tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Tiba-tiba, ia berbalik dan mulai berlari, dan para pria itu bertanya apakah ia melarikan diri. Mereka memutuskan untuk mengejarnya, tetapi salah satu memperingatkan yang lain untuk berhati-hati dengan jebakan. Yang lebih tua menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena mereka hanya perlu melangkah tepat di tempat ia melangkah. Mengikuti rencana, sang rekan memujinya karena begitu brilian dan cerdas dalam pertempuran. Pasangan itu terus mengejar, mengikuti langkah pemuda bertopeng itu dengan tepat. Mereka mengikuti jejak kaki di rumput tanpa menyimpan dari jalan selama sedetik pun. Dengan senyum di wajah mereka, mereka mengejeknya dan mengatakan triknya
sepertinya tidak akan berhasil, tetapi sang pemuda melompat dan melemparkan sesuatu ke tanah yang meledak tepat di jalan yang ia buat. Pemuda bertopeng itu berbalik dan dengan gerakan cepat membersihkan jebakan dari tanah. Pasangan itu menertawakan situasi dan mengatakan bahwa sekarang ia terpojok dan bahwa ini adalah akhir baginya, tetapi sang pemuda berdiri di atas satu batu di tengah jalan yang berbahaya. Ia melihat ke bawah, terkejut dengan strategi musuhnya. Tanpa disadari, salah satu pendekar pedang melangkah keluar dari jalan aman yang mereka ikuti. Dengan tatapan serius, sang protagonis menyaksikan adegan itu terjadi tepat di depan matanya. Saat itu, puluhan jebakan mengatu pada saat yang bersamaan, menangkap kedua prajurit itu. Pantulan wajah pria itu muncul di salah satu bilah pedang. Saat ia tertangkap oleh rasa terkejut, keduanya jatuh ke tanah dengan kalah dan tidak percaya dengan apa yang baru saja menimpa mereka. Sang pemuda mendekat dan mengakui bahwa mereka mengejutkannya dan ternyata lebih pintar dari dugaannya. Ia mengungkapkan bahwa mereka harus mengikuti langkahnya dengan presisi mutlak untuk selamat. Pendekar pedang yang kala itu memanggilnya orang gila dan berkata mustahil bisa bergerak seperti itu. Pria itu kemudian bertanya bagaimana ia berhasil bergerak dengan presisi seperti itu melalui ladang ranjau. Sang pemuda hanya menjawab bahwa itu semua berkat ingatannya yang luar biasa. Ia menghabisi mereka berdua sambil mengatakan ingatannya adalah satu-satunya anugerah yang diberikan langit kepadanya. Dengan satu pukulan terakhir, waktu bagi kedua pendekar pedang itu berakhir di hutan gelap tersebut. Adegan beralih ke lokasi mewah di mana seseorang menyebutkan sekte Tail dari Hefei. Di sana, kita melihat seorang pria yang bijaksana sedang memegang cangkir teh selama percakapan. Ini adalah Jude Somyung, kepala strategi aliansi Murim bersama seorang tetua. Tetua, Nam Taiwan, membenarkan dan mengatakan bahwa banyak sekte kuat telah muncul baru-baru ini. Ia kemudian menyarankan sudah waktunya untuk mengganti salah satu dari 10 puncak dengan nama baru. Sang ahli strategi berpikir ia pasti berbicara tentang sekte pedang besi. Sang tetua menawarkan teh dan menyebutkan rumor bahwa ia mendukung sekte pedang besi. Sang ahli strategi teringat bahwa sebuah puncak hanya diganti jika melakukan pelanggaran yang sangat serius. Sang tetua mengungkapkan bahwa sekte Tail menggunakan hak masuk khusus mereka. Ia melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan mereka menggunakan hal ini untuk menjalankan bisnis. Sang ahli strategi terkejut dan bertanya apakah mereka menggunakan hak istimewa mereka untuk itu. Dengan senyum jahat, sang tetua bertanya apakah mereka menggunakan hak istimewa mereka untuk keserakahan. Di tempat lain, seorang inspektur mempertanyakan apakah sekte Tail menggunakan status mereka untuk sesuatu. Ia kemudian melengkapi pertanyaan itu dengan senyum jahat yang berbicara tentang keserakahan mereka. Adegan kemudian beralih keluar serikat di mana seekor burung sedang mengamati lanskap. Di dalam aula, pemimpin serikat berbicara dengan inspektur sambil minum teh. Pria itu mencoba menjelaskan dirinya dengan mengatakan jangan sampai salah paham dengan situasi tersebut. Ia berkeringat dingin dan berkata ia tidak mencoba mengambil tempat di antara 108 puncak. Inspektur mengatakan aliansi memberi mereka hak istimewa untuk menghormati mereka yang berjuang di masa lalu. Sambil menuangkan teh, ia mengatakan sangat menyedihkan melihat nilai-nilai itu menghilang. Ia kemudian menawarkan cangkir itu kepada pemimpin serikat dengan tatapan yang sangat serius. Sementara itu, pahlawan kita duduk sendirian di luar setelah perjamuan. Pemuda itu memejamkan mata dan mulai menyerap energi dari pil yang baru saja ia minum. Energi biru mengalir ke seluruh tubuhnya saat otot-ototnya tumbuh lebih kuat. Ia terus bermeditasi saat kekuatan ramuan itu membuatnya berkeringat karena usaha tersebut. Dengan tatapan tekad, ia berkonsentrasi untuk mengendalikan semua kekuatan baru ini. Sang pemuda kemudian duduk di tanah saat energi menyebar di sekitarnya. Ia mengepalkan tinjunya dan merasa bahwa ramuan itu telah memberinya lebih dari 30 tahun energi internal. Dengan senyum kemenangan, ia menyadari telah melampaui energi internal kehidupan masa lalunya. Sang protagonis kemudian bangkit dan mulai berjalan melalui lorong-lorong serikat. Sesampainya di ruangan, ia menemukan salah satu murid muda sedang tidur di atas meja. Bocah kecil itu bangun dengan terkejut dan senang melihat sang guru akhirnya muncul. Bocah itu berkata ia pergi selama berhari-hari dan mengira sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Bocah kecil itu bingung dengan permintaan itu, tetapi berkata dapur sudah tutup. Sang pahlawan kemudian menawarkan banyak koin dan berkata ia akan membayar semuanya di muka. Murid kecil itu menjadi sangat bersemangat dan berlari untuk membangunkan juru masak. Saat itu, sang protagonis tersenyum dan berpikir bahwa uang benar-benar membuat dunia berputar. Ia ingat menggunakan gelang naga biru untuk menghasilkan uang sebelumnya. Gelang itu tidak hanya bekerja pada monster, itu bisa mengekstra kekuatan hidup dari makhluk apapun. Dengan kemampuan ini, ia menjatuhkan seekor harimau untuk menggunakan kekuatannya sebagai energi internal. Sang pemuda teringat pergi ke toko untuk menjual kulit harimau yang ia dapatkan. Ia kemudian berpikir bahwa ia telah menemukan cara untuk menghasilkan uang, tetapi kekuatan gelang itu berbahaya. Sang pemuda berpikir bahwa kemampuan ini bisa disalahartikan sebagai seni dari sekte iblis. Gelannya sangat mirip dengan salah satu dari 10 seni terlarang aliansi Murim. Jika mereka tahu, sektenya akan dalam bahaya dan ia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Tepat saat itu, bocah kecil itu tiba dengan makanan, menariknya dari lamunannya. Mata sang protagonis berbinar dan ia memuji pesta yang disiapkan oleh koki. Saat sang pahlawan makan, bocah itu memperhatikannya dan bertanya-tanya mengapa ia belum pergi. Murid kecil itu kemudian bertanya apakah sang guru pernah mendengar rumor terbaru yang beredar. Ia mengatakan bahwa serikat pedagang mengadakan pesta untuk merayakan ramuan langka yang mereka peroleh. Namun di tengah perjamuan, barang berharga itu akhirnya dicuri oleh pencuri misterius. Bocah itu menambahkan bahwa pencuri itu pasti seorang profesional karena tidak meninggalkan jejak apapun. Mendengar berita itu, sang protagonis tersedak makanannya karena dialah pelakunya. Murid kecil itu dengan cemas menawarkan air dan sang guru bersikap tenang mencoba untuk menenangkan diri. Sang pemuda bertanya apakah
aliansi menemukan pelakunya, atau apakah mereka menangkap seseorang karena kejahatan tersebut. Ia panik hanya memikirkan kemungkinan mereka menangkap orang yang tidak bersalah. Bocah itu menjelaskan bahwa petunjuk menghilang terlalu cepat dan mereka tidak bisa menemukan siapapun. Gu Wen merasa lega tetapi berpura-pura sedih karena pemimpin serikat kehilangan barang itu. Murid kecil itu mengatakan bahwa karena itu, pesta berakhir lebih awal, tetapi akan ada yang lain segera. Mendengar bahwa pesta berikutnya adalah untuk sekte pedang besi, sang pemuda menjadi tegang. Bocah itu menjelaskan bahwa pesta itu untuk merayakan ulang tahun pemimpin mereka yang ke-60. Sang protagonis ingat bahwa pesta ini benar-benar terjadi di masa lalu. Ia mengingat perjamuan dan seorang pria yang terkapar di lantai saat perayaan. Dalam ingatannya, ia melihat wajah marah ayahnya setelah penghinaan yang ia derita. Sang pemuda juga ingat wajahnya sendiri yang babak belur dan semua rasa sakit itu. Pada hari itu, ayahnya harus berlutut dan memohon pengampunan di depan semua orang. Ia ingat berteriak dalam keputusasaan saat melihat seluruh pemandangan mengerikan itu. Dan yang terburuk dari semuanya, ia tahu ayahnya dihina karena dirinya. Marah pada ingatan itu, ia mengepalkan tinjunya dengan erat bertekad untuk mengubah segalanya. Itulah mengapa kali ini ia memutuskan akan menghindari sekte pedang besi dengan cara apapun. Sang pahlawan tiba-tiba berdiri dan berterima kasih kepada bocah itu atas makanan dan informasinya. Ia mulai berjalan pergi karena ia tidak akan membiarkan ayahnya mengalami penghinaan itu lagi. Dengan itu, sang pemuda berlari keluar dari tempat itu untuk menjalankan rencananya. Tetapi tiba-tiba, adegan berubah dan ia bertanya-tanya mengapa ia berada di tengah perjamuan. Ia tidak mengerti bagaimana ia berakhir di pesta pemimpin sekte pedang besi. Dan yang lebih buruk lagi, ia berada di tengah duel dengan cucu sang pemimpin.